Gametogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel gamet atau sel reproduksi melalui pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Pada hewan dan manusia, gametogenesis terjadi di organ reproduksi atau gonad, yaitu testis pada pria dan ovarium pada wanita. Jenis-jenis gametogenesis. Yang pertama, spermatogenesis atau pembentukan sel sperma, yakni proses pembentukan sperma yang terjadi di testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Lokasinya berada di testis pada pria atau hewan jantan. Yang kedua, oogenesis atau pembentukan sel telur, yakni proses pembentukan ovum atau sel telur yang terjadi di ovarium. Lokasinya berada di ovarium pada wanita ataupun hewan betina. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dari ovum. Nah, ovum termasuk salah satu sel terbesar dalam tubuh manusia. Sel ini bisa dilihat dengan mata telanjang tanpa perlu bantuan mikroskop. Nah, ovum juga terdiri dari nukleus, sitoplasma, membran sel, dan sitoplasma yang berguna untuk menyimpan makanan dan nutrisi. Proses pembentukan sel reproduksi atau gamet pada makhluk hidup. Proses ini melibatkan pembentukan sel dan diferensiasi pada manusia dan hewan. Gametogenesis dibedakan menjadi dua, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis proses pembentukan sel sperma pada testis pria. Proses ini berlangsung sepanjang hidup dan terjadi dalam beberapa hari. Oogenesis proses pembentukan sel telur pada ovarium wanita. Proses ini tertunda hingga pubertas dan berlangsung selama beberapa tahun. Ini saya akan membahas tentang struktur spermatogenesis. Jadi, spermatogenesis itu dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada spermatogonium atau sel induk. Sperma membelah diri secara mitosis untuk menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Mitosis ini artinya pembelahan sel induk sperma yang menghasilkan 2 sel anakan dengan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Yang kedua ada spermatosit primer yang membelah secara meiosis menjadi spermatosit sekunder yang berukuran sama. Pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari induknya. Yang ketiga, spermatosit sekunder mengalami meiosis, menghasilkan spermatid dengan bentuk dan ukuran yang sama. Spermatid merupakan hasil pembelahan sel tahap terakhir sebelum akhirnya berubah menjadi sel sperma atau spermatozoa. Yang keempat, spermatozoa yang kemudian bergerak ke dalam epididymis, yaitu tabung penyimpanan sperma yang terhubung pada testis. Pada tahap ini, spermatozoa sudah siap dikeluarkan bersama air mani ketika pria sudah mengalami ejakulasi. Oogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan sel telur dalam ovarium. Proses ini berlangsung dalam 3 tahap, yaitu multiplikasi, pertumbuhan, dan pematangan. Struktur dalam oogenesis yaitu oogonium atau sel induk merupakan sel germinal primordial yang mengalami mitosis untuk memperbanyak diri yang terjadi selama perkembangan embrio dalam ovarium. Yang kedua, oosit primer atau profase 1 meiosis. Oogonium mengalami diferensiasi menjadi oosit primer. Oosit primer mulai menjalani meiosis 1 tetapi terhenti di profase 1 hingga masa pubertas. Oosit primer dilapisi oleh folikel primordial dalam ovarium. Yang ketiga, oosit sekunder, metafase 2 meiosis. Pada masa pubertas, hormon FSH menstimulasi folikel untuk berkembang. Oosit primer melanjutkan meiosis 1 menghasilkan oosit sekunder dan badan kutub pertama. Oosit sekunder masuk ke meiosis 2, tetapi berhenti di metafase 2 hingga terjadi fertilisasi. Yang keempat, ovum atau sel telur matang. Jika oosit sekunder dibuahi oleh sperma, maka meiosis 2 selesai menghasilkan ovum dan badan kutub kedua. Ovum yang telah matang siap mengalami fertilasi dalam membentuk zigot. Struktur pendukung oogenesis yaitu folikel primordial yang mengelilingi oosit primer di ovarium sebelum pubertas. Yang kedua, folikel primer dan sekunder, struktur yang mengelilingi oosit primer selama perkembangan. Yang ketiga, folikel digraf atau tersier, folikel matang yang melepaskan oosit sekunder saat ovulasi. Yang keempat,
corpus luteum atau sisa folikel setelah ovulasi yang menghasilkan hormon progesteron. Yang keempat, oogenesis terjadi dalam siklus menstruasi dan hanya menghasilkan satu sel telur matang per bulan.